Keranda mayat. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Perkenalkan, namaku Ali. Memiliki rumah yang berada tepat di samping kuburan memang menjadi tantangan tersendiri bagiku. Selama aku tinggal di sini, tidak jarang aku dan keluargaku merasakan interaksi dari makhluk tak kasat mata. Mulai dari mencium aroma aneh, hingga mendengar suara-suara yang berasal dari tengah-tengah kuburan tersebut. Namun semua itu sudah kuanggap menjadi hal yang biasa, karena sebagai seorang muslim, aku pun meyakini bahwa mereka benar-benar ada. Masih teringat jelas di kepalaku. Saat itu, aku menginjak usia 18 tahun. Jalanan di depan rumahku masih berupa tanah dan belum diaspal. Lampu penerangan juga masih terbatas. Hanya ada satu yang berjarak beberapa meter dari rumahku. Hal itulah yang membuat lingkungan di rumahku selalu sepi dan gelap. Karena selain memang letak rumahku berada di pojok kampung, tepat di depan rumahku juga terdapat gudang kecil tempat menyimpan alat-alat pemakaman. Jadi tidak heran kalau sudah malam aku tidak pernah menjumpai orang yang lewat di depan rumahku selain keluargaku. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun tiba. Malam itu, aku pulang ke rumah pukul 11 malam. Karena waktu itu, aku habis nonton pertunjukan yang diadakan oleh warga di desaku. Karena saat itu aku belum memiliki kendaraan, aku pun berjalan kaki sendirian saat pulang ke rumahku. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba aku sangat terkejut karena saat itu aku mendengar suara besi yang saling berbenturan. Dan setelah kutoleh ke sana kemari, akhirnya aku yakin kalau sumber suara tersebut berasal dari dalam gudang penyimpanan alat pemakaman yang berada tepat di depan rumahku. Suara tersebut terdengar sangat keras dan sangat mengganggu. Gelodak, gelodak, gelodak. Karena saat itu aku berpikir ada seseorang yang terkunci di dalam. Akhirnya aku pun berniat untuk mendekatinya dan memastikannya. Halo, siapa ya? Pak, Bu, apa ada orang di dalam? Teriakku. Saat aku berjalan mendekatinya, tiba-tiba ada orang berlari kencang dari arah belakang dan langsung menarikku. Aku pun kembali sangat terkejut ketika aku tahu kalau orang tersebut adalah ayahku. Beliau menarikku sambil menutup mulutku seolah memberi tanda bahwa hal yang kulakukan adalah hal yang sangat berbahaya. Malam itu, oleh ayahku, aku pun langsung diseret masuk ke dalam rumah dengan perasaan seperti ketakutan. Sesampainya di dalam rumah, aku pun langsung bertanya kepada ayahku apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Ayah kok gugup seperti itu? Aku tadi mendengar suara berisik dari dalam gudang itu ya. Sepertinya ada orang di dalamnya, terangku. Masuk kamar saja, jangan banyak tanya. Kunci pintu dan tidur. Jawab ayah sambil terlihat gugup seperti menyembunyikan sesuatu. Dan tanpa banyak tanya, akhirnya aku pun menuruti perintah ayahku dengan langsung masuk ke dalam kamar dan mencoba tidak menghiraukan suara aneh yang kudengar tadi. Dan beberapa lama kemudian, ketika aku mulai mengantuk, tiba-tiba aku kembali mendengar suara tersebut dengan sangat keras sekali. Tentu saja saat itu aku langsung terbangun dan mengintipnya dari jendela kamarku. Dan ketika ku intip keluar, lagi-lagi aku tidak melihat siapapun dan hanya mendengar suara tersebut yang terdengar semakin kencang. Karena saat itu aku sudah sangat penasaran. Akhirnya aku pun berniat untuk keluar dan mendengarkannya dari luar rumah. Siapa tahu memang benar ada orang di dalam gudang tersebut, pikirku. Namun ketika aku masih hendak membuka pintu kamar tidurku, tiba-tiba aku mendengar suara orang berbisik-bisik dari arah ruang tamuku. Hal itu tentu saja membuatku terkejut dan aku pun langsung membuka pintu kamarku secara perlahan untuk memastikan siapa yang berada di ruang tamuku saat itu. Waktu itu, aku kembali kebingungan karena aku melihat ternyata ibu dan ayahkulah
yang sedang berbisik-bisik dari balik jendela, yang sepertinya mereka juga sedang melihat ke arah gudang tersebut. Loh, itu ayah sama ibu ngapain? Kok ngintip dari dalam? Mereka pasti mendengar apa yang kudengar. Tapi kok nggak keluar ya? Aneh banget, pikirku. Waktu itu aku berpikir jika aku keluar dari kamar, yang ada aku malah dimarahi. Jadi aku pun akhirnya kembali tidur sambil terus mendengarkan suara tersebut yang sesekali berbunyi dengan sangat keras. Gelodak, gelodak, gelodak. Keesokan harinya, aku tidak menjumpai orang tuaku karena saat itu mereka sudah berangkat kerja. Aku bangun kesiangan karena selain kemarin malam tidurku kurang, aku memang sengaja bermalas-malasan karena hari itu aku sedang libur kerja, dikarenakan bosku yang masih tidak enak badan. Siang itu akhirnya aku keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang tersebut. Karena aku memiliki kunci gudangnya, aku pun berniat membukanya untuk memastikannya. Perlu diketahui, keluargaku memang menyimpan kunci gudang tersebut. Karena selain rumahku terletak tepat di depan gudang, oleh pihak desa aku sekeluarga juga diberi tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan peralatan jenazah tersebut. Dan singkat cerita, aku pun akhirnya membuka gudang itu. Saat itu, aku tidak melihat seorang pun di dalam gudang. Aku hanya melihat keranda mayat, payung jenazah, tong tandon air, kotak amal, dan kain-kain yang bertumpukan. Karena aku masih penasaran, akhirnya semua kukeluarkan satu persatu ke depan gudang untuk kubersihkan. Kan gudang ini memang terletak di bawah pohon nangka, bisa jadi ada hewan yang masuk ke dalam sini lewat lubang ventilasi yang akhirnya membuat suara berisik, pikirku. Di sela-sela aku masih mengeluarkannya dari dalam gudang, saat itu ada orang yang menyapaku. Lagi ngapain Mas Ali? Sapa bapak-bapak yang saat itu ku ketahui dia adalah salah satu warga kampungku. Loh Pak Iksan, ini loh Pak, lagi bersihin tong. Bapak mau kemana? Jawabku sopan. Mau cari rumput di seberang kuburan mas. Kok tumben dibersihin? Tanyanya sambil duduk menyalakan rokok tepat di sampingku. Anu pak, semalam aku dengar suara berisik dari dalam gudang ini. Aku khawatir ada ular atau tupai yang masuk ke dalam sini. Kemarin malam suaranya berisik banget, jawabku. Setelah mendengar jawabanku tersebut, Pak Iksan yang sebelumnya duduk santai, tiba-tiba langsung berdiri dan berjalan meninggalkanku sambil terlihat tergesa-gesa. Loh pak, ada apa? Loh pak, kok pergi? Ucapku heran. Saat itu aku sangat kebingungan dengan tingkah Pak Iksan. Apa ada yang salah dengan jawabanku tadi ya, pikirku. Dan tanpa memikirkan hal itu, aku pun melanjutkan aktivitasku. Setelah bersusah payah memastikan semua barang satu persatu aman, akhirnya aku pun kembali memasukkan alat-alat jenazah tersebut. Bahkan aku masih ingat, saat itu aku juga sempat menyapu dan membersihkan gudang tersebut sebelum kembali menguncinya dari luar. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu, karena aku berpikir semua sudah aman, aku pun membatalkan niatku untuk menanyakan kepada orang tuaku tentang suara yang kudengar semalam. Saat itu aku hanya diam dan berada di dalam kamar sambil mendengarkan radio. Dan sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba aku kembali terbangun karena saat itu aku kembali mendengar suara berisik yang berasal dari dalam gudang tersebut. Gelodak, gelodak, gelodak. Mulai saat itulah aku berpikir bahwa suara tersebut bukan ulah dari hewan ataupun orang. Waktu itu aku sangat yakin bahwa suara tersebut berasal dari keranda mayat itu sendiri. Malam itu aku langsung ketakutan dan tidak berani lagi mengintip ke arah luar kamar. Dan sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba aku sangat terkejut ketakutan karena saat itu
aku mendengar seperti ada suara gerombolan orang yang sedang mengantarkan jenazah yang lewat di depan rumahku. Suara tersebut terdengar pelan sekali, dan semakin lama suaranya terdengar semakin jelas, seolah sudah dekat di depan rumahku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika suara tersebut kudengar seperti sudah sampai di depan rumahku, saat itu aku langsung memberanikan diri untuk mengintip dari sela-sela korden jendela kamarku. Dan setelah aku melihat ke arah luar, aku sangat tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Karena seumur hidupku, itu adalah pengalaman pertamaku melihat hal yang sangat di luar nalar seperti itu. Malam itu, aku benar-benar melihat ada orang sedang menggotong keranda mayat yang seolah sedang mengantarkan jenazah. Mereka semua memakai baju putih kusam dengan celana hitam. Untuk jumlahnya aku lupa, yang jelas lebih dari 6 orang. Karena saat itu selain rombongan tersebut berjalan cepat melewati rumahku, aku juga tidak berani keluar untuk memastikannya. Suasana saat itu benar-benar sangat menegangkan. Suhu yang berubah menjadi sangat dingin, ditambah bau bunga yang tiba-tiba sangat menyengat membuat seluruh tubuhku seolah kaku tidak bisa bergerak karena ketakutan. Dan masih belum selesai aku ketakutan, tiba-tiba aku kembali mendengar suara loncatan yang kuduga kuat itu adalah pocong. Blek, 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 blek. Suara tersebut terdengar sangat jelas sekali, seolah juga sedang lewat di depan rumahku. Hal itu membuat aku semakin ketakutan dan langsung gemetar tidak karuan. Karena saat itu pikiranku sangat tidak tenang, akhirnya aku putuskan untuk mengambil air wudhu dan segera mendirikan sholat malam. Dan ketika aku masih sholat, lagi-lagi aku mendengar suara rombongan tersebut. Kali ini aku sudah tidak tahu rombongan tersebut ke arah mana. Karena selain saat itu aku masih dalam kondisi sholat, aku juga sudah ketakutan setengah mati kalau harus melihatnya lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih teringat jelas di kepalaku. Momen ini adalah momen yang paling menyeramkan selama hidupku. Di situ aku sangat diuji keimananku dengan godaan setan yang sangat tidak karuan. Waktu itu, aku membaca doa dengan suara yang sangat keras sambil meneteskan air mata. Namun, semua itu tetap kutahan dengan terus melanjutkan sholatku meski tubuhku tidak berhenti gemetar. Dan akhirnya, suara tersebut perlahan menjauh dari rumahku. Karena aku rasa sudah aman, akhirnya aku pun melanjutkan tidurku. Kali ini aku tidur dengan menutupi telingaku agar aku tidak bisa mendengar suara apapun dari luar. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3:30 pagi, tiba-tiba badanku terasa berat semua hingga aku kesulitan bernafas. Waktu itu aku tidak bisa memastikan apakah saat itu aku sedang bermimpi atau tidak. Yang jelas, ketika aku membuka mataku, aku melihat sosok pocong yang sedang tidur tepat di atas tubuhku. Sosok tersebut sangatlah menyeramkan, dengan seluruh wajahnya yang hancur, ditambah dengan baunya yang sangat tidak sedap. Tentu saja saat itu aku langsung memberontak berusaha menyelamatkan diri. Namun ketika aku berhasil berdiri dan menyalakan lampu, aku sangat terkejut karena waktu itu sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Hal itulah yang membuat aku menyimpulkan bahwa saat itu aku mimpi buruk atau ketindihan. Namun, yang membuat aku heran adalah bau pocong tersebut benar-benar tercium oleh hidungku. Ditambah dengan sisa tanah yang menempel di tubuh pocong tersebut juga tertinggal di selimutku. Semua itu seolah membuat aku semakin kebingungan apakah yang barusan terjadi kepada aku. Dan singkat cerita, karena saat itu sudah subuh, akhirnya aku pun langsung mengambil air wudhu dan segera menunaikan sholat subuh agar pikiranku kembali tenang. Setelah selesai sholat, karena badanku tiba-tiba terasa lelah,
Waktu itu aku pun memutuskan untuk kembali beristirahat. Siang harinya, lagi-lagi aku tidak bertemu orang tuaku karena beliau sudah terlebih dahulu berangkat kerja. Waktu itu aku sangat ingin menceritakan semuanya kepada orang tuaku, namun belum ada kesempatan. Ya sudahlah, nanti kalau ayah dan ibu pulang kerja, semuanya akan kuceritakan. Aku mau minta tukar kamar saja, pikirku. Dan malam pun tiba. Saat itu, lagi-lagi aku gagal untuk menceritakannya kepada orang tuaku. Karena saat itu, di rumahku ada tamu yang rupanya mereka adalah rekan kerja orang tuaku. Tamu tersebut ngobrol hingga larut malam. Hal itu membuat aku memilih untuk kembali tidur dan mengurungkan kembali niatku untuk membicarakan kepada orang tuaku. Besok saja deh cerita ke ibu. Kan ibu dan ayah besok libur, pikirku. Malam itu, aku bisa tidur nyenyak karena aku kembali tidur dengan menutupi telingaku. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2:30 dini hari, tiba-tiba pintu kamarku digedor oleh ibuku dengan sangat keras sekali. "Li, bangun! Dok, 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 dok! Ali, bangun cepetan nak! Dok, 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 dok!" panggil ibuku. Saat itu tentu saja aku langsung membukakan pintu dan bingung ada apa ibu membangunkanku jam segini. Dan belum sempat aku bertanya alasannya, tiba-tiba tanganku ditarik oleh ibuku dan langsung diajak untuk tidur di lantai rumahku. "Loh, kenapa kita tidur di lantai, Bu? Dingin, Bu," protesku. "Sudah, besok saja ibu jelaskan, jangan sekarang, nanti mereka dengar," jawab ibu sambil gugup seperti dikejar orang. Aku pun waktu itu hanya menuruti perkataan ibuku untuk tidur di lantai meskipun dalam pikiranku masih sangat kebingungan tidak karuan. Tidak lama setelah itu, dan di sela-sela aku masih kebingungan, tiba-tiba aku mendengar suara rombongan pengantar jenazah yang seperti kemarin malam aku dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat itu aku langsung kaget dan langsung menoleh ke arah wajah ibuku. Saat itu ibuku juga menatapku sambil memberikan tanda untuk tetap diam sambil terus berzikir. Itu terlihat dari tangan ibu yang sudah membawa tasbih yang sedang digerakkan naik turun. Malam itu pun kami mendengar semuanya, mulai dari suara keranda mayat yang bergerak, suara lompatan pocong, hingga suara beberapa kali rombongan jenazah yang lewat di depan rumah. Namun semua itu berhasil kami lewati dengan aman karena sesuai anjuran ibuku untuk tidur di lantai dan tetap tenang. Keesokan harinya, ibuku menceritakan semuanya. Jika mendengar suara rombongan jenazah tersebut, kita harus segera keluar dari kamar dan pindah untuk tidur di lantai. Karena menurut ibuku, konon katanya jika kita masih tidur di atas ranjang, kita akan dihampiri oleh makhluk halus untuk diajak mengantarkan jenazah tersebut. Saat itu aku sangat kaget dan aku pun menceritakan bahwa aku sebelumnya juga pernah mendengarnya namun belum sempat menceritakannya. Mendengar hal itu, orang tuaku langsung memarahiku dengan sangat keras hingga aku pun juga terkejut. "Kok marahnya sampai segini parah ya?" ucapku dalam hati. "Lain kali kalau dengar apapun langsung cerita ke ibu. Kami itu masih belum tahu apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa gimana?" terang ibuku. Waktu itu, aku hanya mengangguk dan mendengarkan semua penuturan ibuku sambil melihat ayahku yang tiba-tiba keluar rumah untuk memasang lampu penerangan. "Iya Bu, maaf. Lain kali, setiap aku melihat apapun, aku pasti cerita," jawabku. "Ya sudah, sekarang bantu ayahmu memasang lampu di depan rumah," perintahnya. "Baik Bu," jawabku. Saat itu, aku langsung keluar dan membantu ayahku memasang lampu. Kini keadaan luar rumahku pun sudah lebih terang dari sebelumnya. Dan malam pun tiba. Saat itu, sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba aku kembali terbangun karena aku lagi-lagi mendengar suara keranda mayat tersebut kembali bergerak. Kali ini suara tersebut lebih keras dari biasanya. Glodak, 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 glodak.
Karena aku pikir di depan rumahku sudah terang, aku pun memberanikan diri untuk melihatnya kembali dari jendela kamarku. Saat aku baru membuka korden, aku sangat terkejut setengah mati. Karena saat itu, aku melihat keranda mayat tersebut tiba-tiba berada di depan rumahku lengkap dengan payungnya. Dan saat itu pula, tepat di samping keranda tersebut ada sosok pocong tinggi besar yang sedang berdiri menatap ke arah rumahku. Sosok tersebut lebih tinggi dari ukuran manusia biasa dengan wajahnya yang hitam pekat. Melihat hal itu, tentu saja aku sangat terkejut ketakutan dan langsung berlari ke kamar orang tuaku. Dok, 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 bu, buka bu, buka, teriakku. Waktu itu setelah pintu kamar orang tuaku terbuka, saat itu ibuku langsung menarikku untuk masuk ke dalam kamar tidurnya, dan akhirnya kami pun tidur di lantai kamar. Ketika aku hendak menceritakan apa yang tadi aku lihat, ibuku memberi tanda untuk kembali diam dan tenang. Saat itu aku memahami maksud ibuku, dan aku pun langsung masuk ke dalam selimut yang memang sudah disiapkan untukku. Dan tidak beberapa lama setelah itu, tiba-tiba aku kembali mendengar suara lompatan pocong yang seolah mengelilingi rumahku. Blek, 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 blek. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung gemetar ketakutan dan langsung memeluk ibuku dari belakang. Dan setelah beberapa lama kemudian, suara lompatan tersebut tiba-tiba menghilang. Namun anehnya, tiba-tiba aku mendengar obrolan orang tuaku yang seolah sedang mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi. Mas, sudah beberapa hari ini keranda itu bunyi terus. Apa nggak apa-apa? Tanya ibu lirih. Insya Allah nggak apa-apa bu. Kita berdoa saja dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Sudah, ayo tidur saja bu. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jawab ayahku. Mendengar percakapan itu, tentu saja aku langsung berpikir jika fenomena ini sepertinya bukan pertama kalinya terjadi. Sepertinya semua ini sudah sering terjadi. Tapi orang tuaku kenapa tidak pernah menceritakannya kepadaku ya, pikirku. Dan tanpa pikir panjang, akhirnya aku pun kembali tidur. Keesokan harinya, aku pun langsung menceritakan apa yang aku lihat malam itu kepada kedua orang tuaku. Namun lagi-lagi, ibuku langsung menyuruhku untuk diam agar aku tidak melanjutkan ceritaku. Karena saat itu aku tidak berani membantah. Akhirnya aku menurutinya untuk tidak membahasnya. Dan tepat 7 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba keluargaku ditimpa musibah yang sangat tidak terduga. Ayahku yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba saat itu pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Tentu saja saat itu aku sangat terpukul dan merasakan kehilangan yang sangat dalam. Namun aku dan ibuku yakin, itu semua memang sudah menjadi takdir Tuhan. Jadi kami mencoba menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Waktu itu, saat jenazah ayahku hendak dibawa ke pemakaman, aku melihat pemandangan yang sangat aneh. Saat itu, aku melihat posisi keranda mayat dan payung tersebut sama persis dengan apa yang aku lihat beberapa hari yang lalu. Tentu saja saat itu aku langsung kaget dan sangat terkejut. Namun, karena aku masih dalam keadaan yang bersedih, aku pun tidak terlalu memikirkannya dan fokus untuk mengurus jenazah ayahku. Singkat cerita, setelah kematian ayahku, aku hidup berdua dengan ibuku. Waktu itu, kami masih sering sekali mendengar fenomena tersebut yang membuat kami harus tidur di lantai hampir setiap malam. Dan setelah aku mencari informasi mengenai keranda ini, ternyata banyak warga yang mengaku juga mendengar rombongan pengantar jenazah tersebut lewat di depan rumahnya. Karena aku berpikir ini bisa mengancam keselamatanku dan juga warga yang lain. Akhirnya, aku pun saat itu langsung melaporkan semua kejadian tersebut kepada pihak desa. Dan setelah laporanku diterima dan pihak desa mengurusinya, akhirnya
Aku pun kini bisa hidup tenang karena sudah tidak lagi mendengar fenomena tersebut. Akhir cerita, kini aku sudah menikah dan sudah punya 3 orang anak. Jalan di depan rumah sudah diaspal dan penerangan sudah di mana-mana. Bahkan kini sudah banyak rumah yang mulai berdiri di kanan kiri rumahku, yang membuat area di lingkungan rumahku tidak lagi sepi. Kini meskipun ibuku juga sudah tiada, namun saat-saat seperti itu akan selalu menjadi kenangan tersendiri bagiku. Karena dengan pengalaman itu, aku banyak belajar tentang pentingnya sebuah keimanan yang memang selalu dibutuhkan dalam setiap keadaan. Dalam video selanjutnya, kami akan mereview cerita ini sekaligus menjelaskan apa yang disampaikan oleh mantan kepala desa saat itu. Apa sebenarnya penyebab keranda mayat tersebut bergerak dan bagaimana akhirnya bisa berhenti mengganggu. Semua sudah kami sampaikan secara singkat dalam video tersebut. Terlepas dari itu semua, apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak dari Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berdoa dan lebih mendekatkan diri lagi agar kita senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian.